berlangsung kurang dari 6 minggu. Seringkali penyebabnya diketahui, ya. Kalau yang kurang dari 6 minggu rata-rata kita tahu, ya, dia makan sesuatu udang atau makan obat, ya, itu kurang dari 6 minggu reaksinya langsung. Ya, jadi tapi ada juga kronis berlangsung lebih dari 6 minggu dan 70% penderitanya tidak mengetahui dia alergi apa. Ya, dan biduran itu yang kronis, kontinu terus menerus, ya, itu gejalanya tiap hari atau sebagian besar sehari atau seminggu, ya. Sedangkan biduran kronis yang rekuren interval beberapa hari sampai beberapa minggu. Ya, jadi ada biduran kronis yang kontinu terus menerus, tapi ada juga biduran yang kronis artinya lebih dari 6 minggu tetapi rekuren. Ya, jadi ada interval sekarang bagus, besok dia ada interval di mana ada dia sehat. Ya, tetapi kalau dalam 1 minggu itu sebanyak terjadi reaksi alergi. Perbedaannya akut dan kronik. Dan yang kronik itu bisa kronik sementara, nggak ada terpencus, tapi tiba-tiba dia spontan terjadi reaksi alergi. Dan ini ada juga yang kronik inducible, ya, jadi diinjus oleh specific trigger, ya, misalnya dingin, panas, ya, demografi. Jadi kalau digores dia terbentuk mentol, kalau digoresnya kayak huruf A dia berbentuk huruf A bentolnya, namanya dermografi. Dermo artinya kulit, grafi artinya kayak orang grafis, ya. Nah, itu ada juga karena getaran vibratory, getaran, ya, cholinergic dan aquagen. Nah, kita lihat di sini penata laksanaan biduran. Pengobatan lini pertama dengan antihistamin generasi kedua, contohnya cetirizine misalnya. Pada biduran kronis, yang perlu evaluasi 3-6 bulan. Nah, kalau kita lihat di sini first line modern second generation antihistamin, ya, di first line. Kemudian second line increase dose up, jadi meningkatkan dosis daripada antihistamin sampai 4 kali lipat bisa, ya. Kemudian yang third line, ya, kita menambahkan dengan obat-obat yang lain, omalizumab atau anti-IgE, cyclosporin, ya, dan cyclosporin A dan montelukast. Di sini bahwa pemberian jangka maksimum 10 hari untuk kortikosteroid dipakai untuk mencegah eksaserbasi. Nah, perbandingan antihistamin, tingkat keefektifan daripada antihistamin adalah menekan ruam bengkak, ya, dan paling efektif ke yang paling tidak efektif. Misalnya kalau memang bagus, untuk urtikaria atau dermatitis, ya, eksim. Terfenadin, ya, ada yang 120 mg, ada yang 60 mg. Loratadin ada 10 mg. Astemisol udah nggak dipakai lagi, itu karena long acting, terlalu lama, ya. Chlorpheniramine, PCTM 4 mg masih sering dipakai, dan yang placebo itu kalau ada penelitian. Nah, rinitis alergi. Risk alergi kita lihat di sini yang sering disebut pilek alergi. Jadi rinitis alergi ini itu merupakan suatu penyakit inflamasi atau reaksi peradangan pada mukosa hidung, ya, yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien yang sebelumnya tersensitasi. Tersensitasi artinya terpapar dengan alergen yang sama, serta dilepaskan mediator kimia pada saat terpapar kembali dengan alergen tersebut, ya. Jadi gejalanya bersin-bersin, acih, begitu, ya, hidung gatal, meler, dan mampet, ya, mata gatal merah berair itu sering terjadi pada rinitis alergi. Perbedaan rinitis alergi dengan batuk pilek, apa bedanya?
Rhinitis alergi penyebabnya alergi inhalan, alergi yang memang apa namanya nah, jelas gitu ya, penyebabnya jelas. Kalau batuk pilek biasanya bukan alergen, bakteri atau virus. Ya. Durasi dapat dari rhinitis alergi beberapa minggu hingga beberapa bulan, sedangkan yang batuk pilek 7-10 hari. Nah, mengenai ingus, pada rhinitis alergi itu jernih. Dengan batuk pilek mungkin sudah terkena infeksi, dia akan berwarna kental dan berwarna ya ingusnya. Sedangkan demam, kalau rhinitis alergi tidak ada, kalau batuk pilek jarang. Ya, batuk mungkin ada pada rhinitis alergi, tapi pada batuk pilek memang lebih sering. Itu yang apa namanya, yang kita katakan bahwa jenis batuknya kayak gimana ya gitu. Ini batuk alergi atau bukan? Seringkali orang menanyakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat rhinitis alergi, gejala di mata, mata gatal merah berair, hidung tersumbat, dan ada nyeri sinus. Dipegang sakit ya, daerah sinus. Nah, kalau batuk pilek biasa, itu ada batuk, ada sakit kepala, hidung tersumbat. Rada-rada mirip tapi berbeda ya. Nah, tanda dan gejala rhinitis alergi. Gejala awal, bersin-bersin, hidung meler, gatal pada hidung, mata, dan telinga, serta tenggorok. Kemudian ada mata merah, gatal, dan berair. Tapi kalau udah lanjut, rhinitis alerginya udah kronis, hidungnya tersumbat. Biasanya awal meler, misalnya tersumbat. Nyeri pada bagian telinga, sakit tenggorokan, batuk, dan ada sakit kepala. Ya, nah itu apa tanda-tanda yang sudah lebih lanjut untuk rhinitis alergi. Nah, pada rhinitis alergi atau pilek-pilek alergi, yang ada primary, ada secondary. Yang primary misalnya asma, dermatitis atopi, konjungtivitis, ya, sinusitis, poliposis, ya, dan juga infeksi saluran napas atas serta otitis media di telinga, ya. Tapi ada juga yang secondary, ya, jadi dia menurunkan quality of life, kualitas hidup diturunkan, dan juga ada kelainan pola daripada tidur, dan apa namanya, seringkali ada mouth breathing, ya, dental malfunctioning. Jadi kita lihat di sini begitu juga ya. Jadi kadang-kadang sesak, karena sesaknya itu dari hidung. Nah, pengelolaan rhinitis alergi. Yang pertama tentu menghindari alergen apapun. Jadi kemudian misalnya apa sih alergen? Alergen adalah suatu zat yang menyebabkan reaksi alergi. Contohnya, tungau debu rumah, binatang peliharaan, spora dalam ruangan. Maksudnya spora jamur itu bukan makan jamur, bukan suasananya. Ya, jadi kadang-kadang lembab. Obat antihistamin dianjurkan antihistamin generasi kedua atau generasi terbaru seperti cetirizine, yang kedua ini lebih baik dibandingkan generasi yang pertama karena kerja lebih panjang. Dekongestan topikal atau tetes atau semprot itu yang semprotkan di hidung, ya sebaiknya tidak melebihi 5-7 hari untuk menghindari efek samping kortikosteroid, nasal spray bila diperlukan. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan ya. Kita memberikan obat pada seseorang, itu artinya yang pertama adalah antihistamin dulu ya, karena gejalanya memang hidung gatal merah berair. Ya, setelah itu baru kita tambahkan, kalau tambahkan kortikosteroid. Sekarang sudah ada kortikosteroid yang bentuk nasal spray ya. Jadi yang ke hidung, yaitu kalau dengan antihistamin biasa tidak mempan. Ya, kadang-kala kita lihat bahwa rhinitis alergi bisa menjadi kronik dan tidak diharapkan untuk menjadi sinusitis komplikasinya. Karena itu alergi jangan pernah dianggap enteng. Nah, ini adalah tips untuk pejuang alergi. Hindari alergen, penyebab alergi. Kita ingin tahu ya bisa saja dengan skin prick test yang namanya IgE.
atau itu lebih dari baik di 20 apa 50 lebih ya, apa aja alergennya itu. Biasanya ada yang 54, ada yang 44, ya macam-macam. Dan kita hindari faktor alerginya. Jika sudah tahu faktor pencetusnya, kita lakukan dengan skin prick test atau dengan darah IgE atau P. Beritahu orang lain jika Anda alergi terhadap suatu bahan di lingkungan, segera minum antihistamin generasi kedua yang lebih cepat meredakan gejalanya dan aman dari efek samping atau interaksi obat yang merugikan. Selalu sediakan antihistamin dompet, tas, rumah, kantor sebagai obat darurat untuk mengantisipasi timbulnya gejala alergi tanpa diduga. Jadi kita memang harus belajar juga obat-obatan, ya nggak cuma make, tapi kita juga harus tahu obat-obatannya itu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, hidup nyaman tanpa gejala alergi. Ya, jadi kita lihat gembira sekali mereka berempat ya, hidup sehat betul-betul, ya, karena mereka tahu apa yang mereka harus berbuat bila mana anak-anaknya ada alergi. Ya, jadi olahraga tetap dianjurkan untuk orang alergi, tetapi kita harus tahu bahwa olahraga kita cari yang low impact saja. Ya, jadi alergi kalau dikatakan bisa sembuh, bukan sembuh, tapi bisa terkontrol dengan baik ya. Asal kita juga kita menguasai kalau terjadi ABCD yang tidak diinginkan. Jadi kalau alergi jangan pernah dianggap enteng. Rinitis alergi bisa ke sinusitis ya. Kita tidak harapkan ke itu. Ya karena itu diagnosa sedini mungkin obati. Baik, saya kira sudah cukup saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.